Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Sepertinya tadi terputus ya untuk jaringannya. Kita ulangi lagi sambil menunggu Kak Ari untuk bergabung kembali. Aku infokan lagi bahwa obrolan siang ini yang meresahkan gitu ya. Nah, kita akan ditemani oleh teman-teman TC IPM. TC IPM adalah salah satu jaringan pelajar yang memang giat atau fokus pada kegiatan-kegiatan pengendalian tembakau atau pengendalian konsumsi rokok bagi pelajar. Halo Kak Ari, ini Kak Ari sudah bergabung kembali. Kak Ari, mohon maaf tadi sempat terputus ya. Mungkin kita perkenalan lagi Kak untuk memulai obrolannya. Oke, Kita Kak. perkenalan lagi. Iya, oke. Silakan Kak. Siang teman-teman IPM Indonesia dan teman-teman pegiat CET ITBAD. Sekali lagi perkenalannya, saya Ari Budi Pratama, bidang advokasi dan kebijakan publik PPIPM yang yang ini juga fokus terkait dengan program pengendalian tembakau, atau teman-teman mungkin sering sering dengar dan sering juga lihat di IG Tobacco Control IPM. Nah, TCPM juga ini memang fokus terkait dengan perlindungan anak ya, terkait dengan prevalensi perokok pelajar, yang mana teman-teman IPM itu mau melindungi teman-teman pelajar agar terjauh dari industri rokok, gitu Kak. Iya, oke. Teman-teman pelajar. Kak Ari bagian dari anak pelajar gitu ya, bagian dari IPM yang memang fokusnya di pelajar. Aku mau tahu dong Kak, kehidupan pelajar atau remaja itu seperti apa sih? Ya, kehidupan pelajar itu mungkin ini ya fluktuatif ya. Mungkin kita berbeda-beda kehidupan pelajar, tetapi memang dari awal, mungkin dari misalkan SD, SMP, SMA, teman-teman mungkin banyak terpengaruh dengan hal-hal yang membuat kalian itu tuh pengen mencoba dalam artian hal apapun. Misalkan namanya pelajar ini kan masa yang memang masa yang ingin tahunya banyak. Artinya juga kan, untuk itu menurut saya juga industri rokok target utama yang mau dijadiin konsumen itu tuh ya pelajar. Sehingga memang kalau misalkan kita terpengaruh dengan hal-hal yang menurut kita tuh tidak baik, artinya ini kita juga bisa mencoba hal yang tidak baik gitu, kayak misalkan rokok dari SMP, dari SMA. Nah, dari SMP, sehingga memang ini yang menjadi kekhawatiran teman-teman IPM, Kak. Kekhawatiran teman-teman IPM, bagaimana teman-teman pelajar baik itu terutama di tingkat bawah di ranting, agar tidak terpengaruh dengan hal itu. Bahkan di kehidupan apapun, apalagi misalkan dengan ini ya, kesenjangan sosial atau pengaruh sosial lah teman-teman. Misalkan kita bergaul sama teman-teman, masa nggak ada lo, nggak rame dan lain sebagainya, itu kan itu yang menjadi dampak pengaruh yang sangat buruk ketika teman-teman itu tuh mau mencoba dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Sehingga memang keinginan kita agar teman-teman IPM itu dapat meminimalisir lah hal-hal yang membuat teman-teman itu terjerumus dari hal-hal yang tidak bermanfaat gitu, Kak. Iya. Oke, Kak Ari, kemarin aku dengar TC IPM tuh habis rilis hasil survei ya Kak, habis Iya, melakukan diseminasi ya terkait hasil survei perokok pelajar ya Kak ya. ya. Boleh sharing dong Kak, fenomena perokok pelajar di Indonesia berdasarkan hasil survei teman-teman TC IPM itu seperti apa sih Kak? Ya, ini yang menarik, Kak. Uh, ya, teman-teman IPM seluruh Indonesia dimanapun berada, mungkin teman-teman ngelihat IG TC IPM ya. Memang kemarin kita sempat melakukan survei. Nah, kenapa kita melakukan survei? Karena memang pertama perusahaan industri itu target utamanya adalah pelajar. Artinya bagaimana kita membentengin itu, artinya kita butuh riset yang mana itu menjadi pengetahuan teman-teman IPM agar dapat, oh ini loh kenapa pelajar itu tidak boleh dan sebagainya. Karena kalau teman-teman baca riset yang sebelumnya, karena memang tahun 2018 itu tuh perokok anak itu tuh dari usia 15 sampai 18 tahun ya Kak. Perokok anak artinya di tahun 2018 pada 2003 prevalensi perokok anak itu mencapai 7,2%. Nah, 2013 7,2%. Kemudian naik 8,8% di 2016. Nah, di 2018 itu naik lagi 9,1%. Artinya
artinya kan semakin tahun semakin meningkat prevalensi perokok itu. Nah, ya semakin meningkat, apalagi terakhir 2019 itu tuh malah makin naik, sehingga memang angka persentasi tersebut jauh melampaui target batas atas ketentuan RPJMN. Artinya presiden sebenarnya kan dia ingin agar prevalensi itu perokok anak itu tuh turun, tetapi target nyatanya malah prevalensi perokok itu tuh selalu naik. Nah, ini yang menjadi apa ya, kegelisahan dan menjadi kekhawatiran teman-teman IPM, khususnya teman-teman IPM, bagaimana ini bisa terjadi. Artinya kan ini bisa berdampak buruk bagi Indonesia, sehingga memang survei yang kami lakukan itu agar memperkuat lagi, agar pemerintah itu tuh lebih membentengin dan lebih khawatir lagi terhadap anak, agar memang hal-hal yang ini nih bisa dilakukan secara konkret loh teman-teman, baik itu Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan sebagainya itu tuh, agar tahu. Sehingga memang IPM kemarin melakukan riset itu lebih parah lagi Kak sebenarnya. Kalau misalkan kita baca di 2022 kemarin, kita teman-teman IPM Indonesia menjadi narasumber dan menjadi ngisi dan sebagainya itu tuh, teman-teman daerah juga bahkan survei persepsi pelajar itu tuh banyak. Persepsi pelajar pokok itu mungkin teman-teman bisa ngelihat di IG TC IPM itu ada poin-poin bagaimana ada poin-poin itu terkait dengan rokok. Misalkan sepakat rokok berbahaya banget, itu sekitar 68,8%. Pelajar sepakat rokok itu berbahaya itu 9,4% dan sebagainya. Kemudian di mana bujuk rayu untuk perokok itu tuh salah satunya terkait dengan iklan juga Kak, terkait dengan iklan. Sehingga memang ada persentasi di riset di IPM itu bahkan terpapar iklan rokok dalam kurun waktu sebulan terakhir ketika survei dilakukan itu sekitar 93,6% Kak. Nah, artinya kan ini menjadi khawatiran kemarin, kekhawatiran kami khususnya di pegiat TC dan teman-teman seluruh pegiat TC dan sebagainya, bukan hanya pegiat TC atau dan sebagainya, ini menjadi kekhawatiran kami, sehingga kemarin juga kita sempat rilis film terkait dengan Indonesia Hitam 2045. Apabila ini terjadi terus-menerus prevalensi rokok, maka di 2045 itu bukan terjadi Indonesia Emas, melainkan Indonesia Hitam 2045 bisa Kak. Ini tuh Kak. Iya. Oke, keren banget ya teman-teman TC IPM. Basicnya pelajar tapi sudah banyak mengungkapkan fakta gitu ya, bukan hanya omongan aja tapi mengungkapkan fakta berdasarkan data-data sebegitu bahayanya loh rokok di Indonesia, terutama rokok pelajar. Aku ingin menyapa teman-teman dialog #teman aksi yang sudah bergabung di platform Instagram. Halo teman-teman, kita akan ada sesi tanya jawab nanti mungkin di akhir ya Kak. Sesi tanya jawab, silakan teman-teman yang ingin menanyakan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bacakan. Begitu ya Kak Ari? Kita lanjut untuk diskusi. Tadi Kak Ari bilang meningkat dan tentang perokok pelajar. Nah, apa sih Kak sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa sih perokok pelajar itu kok dari tahun ke tahun semakin meningkat gitu? Oke Kak, ya dari 2013 sampai sekarang itu sangat meningkatnya. Oke, kenapa mungkin menurut saya kenapa memang ini sebagai dari survei juga mungkin menurut saya kenapa prevalensi perokok itu semakin meningkat. Yang pertama itu regulasi rokok itu sangat tidak ketat Kak. Karena pertama siapapun di Indonesia ini, baik itu umur 10, umur 9 tahun, umur berapa tahun, itu di bawah dari 18 tahun itu bisa membeli rokok. Sehingga memang warung-warung di jalan apa-apa ketika teman-teman itu membeli rokok, misalkan diizinin oleh warung, artinya kita kan tidak tahu itu rokok itu siapa. Bisa saja teman-teman anak-anak itu tuh sekitar 8-10 tahun bilang untuk orang tuanya, tetapi nggak taunya dia yang menghisap. Nah, artinya kan regulasi ini sangat tidak ketat oleh pemerintah, sehingga memang ini menjadi permasalahan utama. Itu yang pertama. Yang kedua rokok ketengan itu tuh, rokok ketengan selalu dapat diakses, dibeli oleh anak-anak pelajar.
Nah, kenapa rokok ketengan itu tuh tidak boleh seharusnya? Karena kan ketika rokok ketengan itu dijual 1.000 atau 2.000, itu kan bisa apa? Itu kan anak-anak itu kan sanggup ketika emang harga rokok itu murah dan bisa dibeli ketengan. Bisa dibeli ketengan. Sehingga memang uang 1.000 2.000 ketika anak-anak itu dapat uang jajan, bisalah beli rokok untuk sampai untuk apa selingan uangnya jajannya, sehingga memang ini menjadi masalah juga bagi kita semua. Ketiga, rokok masih mahal, pastinya rokok masih mahal karena memang rokok masih mahal dan banyak rokok-rokok ilegal yang masih berkeliaran dan dapat diakses, dijangkau pembeliannya oleh anak-anak. Sehingga memang kenapa sebenarnya kemarin rokok misalkan harga naik dan sebagainya itu tuh sebenarnya ada solusi juga, tetapi bagaimana juga rokok ilegal itu bisa dilarang juga di Indonesia. Kalaupun rokok mahal, masih ada rokok-rokok yang tidak bercukai di Indonesia, akan jadi percuma juga kan ini untuk dinaikkan harga rokok. Nah, kemudian dari riset yang kami lakukan kemarin juga, kenapa prevalensi rokok itu semakin meningkat, itu ada pengaruhnya iklan rokok dan sponsorship, Kak. Pengaruh baik itu di banner, baik itu di baliho, baik itu di banner, baik itu di TV dan internet, itu banyak. Mungkin teman-teman beranggapan bahwasanya iklan itu tidak terlalu berpengaruh. Tetapi apakah teman-teman melihat misalkan kata-kata iklan rokok di pinggir jalan itu, misalkan tadi nggak ada lo nggak rame, misalkan nggak ada lo nggak rame dan sebagainya, itu kan kata-kata imbauan yang menurut kita sebagai riset, ini menarik loh kata-kata rokok, sehingga memang terpengaruh anak-anak biasanya kan, ya terpengaruh anak-anak, sehingga memang ini menjadi polemik untuk anak-anak di Indonesia, dan juga kekhawatiran bagi TC apabila ini masih ada di Indonesia, atau apabila ini baik itu larangan zat adiktif, kemudian baik larangan iklan dan lain sebagainya itu tuh tidak dilindungi oleh pemerintah, maka ini akan semakin terus meningkat, Kak, menurut kita. Bahkan kita kemarin sempat aksi terkait dengan undang omnibus terkait dengan kesehatan, salah satunya ada pelarangan zat adiktif yang tidak terlalu ketat. Ini pemerintah juga makin acuh tak acuh, belum lagi kemarin revisi undang-undang 2012 revisi 109 itu direvisi kembali oleh ini, kan semakin terlihat bahwasanya pemerintah itu lebih pro terhadap industri rokok daripada teman-teman pelajar di Indonesia. Itu, Kak. Oke. Kak, tadi Kakak menyampaikan bahwa salah satu pemicu rokok, kenapa sih tingginya prevalensi perokok pelajar adalah karena adanya perokok ketengan atau batangan yang bisa mudah diakses. Yang kedua adalah adanya harga rokok yang masih bisa dijangkau, sehingga perlu menaikkan harga rokok untuk menjadi harga yang tinggi gitu, alias mahal gitu. Hasil survei TCPM ada nggak, Kak, yang menyebutkan bahwa pelajar itu setuju nggak sih kalau harga rokok itu dinaikkan? Oke, Kak. Iya, benar. Terkait dengan hal-hal yang memang membuat prevalensi perokok itu menaikkan, memang salah satunya adalah harga rokok yang rendah, kemudian juga bisa diakses. Nah, dari penelitian TC juga, dari penelitian TC, bahwasanya pertama terkait dengan harga rokok mahal, kalau nggak salah, bentar. Nah, dari faktor-faktor tersebut dilakukan oleh beberapa hal, sehingga memang rokok di mata pelajar itu, persepsi rokok pelajar itu sepakat dimahalkan, Kak. Sekitar 80% dari penelitian IPM kemarin, bahwasannya IPM sepakat bukan IPM, masa pelajar sepakat rokok dimahalkan. Kenapa rokok dimahalkan? Agar terjauh dari anak mengakses rokok-rokok ketengan dan sebagainya tadi, Kak. Sehingga memang sebenarnya data yang kami buat itu tuh agar ini bisa mengacu ke Pak Presiden, mengacu ke Menteri Kesehatan, mengacu ke Menteri Perdagangan dan sebagainya,
Dan ini yang sebenarnya menjadi bahan sehingga memang oh ini kenapa kami itu sepakat untuk pelajar sepakat untuk rokok dimahalkan, ini untuk melindungi anak. Memang tugas IPM kan bukan sebenarnya sebenarnya IPM tidak membenci teman-teman yang memang orang-orang yang memang di atas orang tuanya sebagai yang ngerokok, tapi kan ini kan tugas kita sebagai peduli terhadap anak, katanya peduli terhadap masa emas anak pelajar Indonesia, karena kan mereka nanti yang menjadi pemimpin di masa depan, sehingga memang ini yang menjadi acuan. 80% itu pelajar sepakat, sehingga memang dan juga belum lagi pelajar sepakat bahwasanya rokok itu berbahaya itu kan sekitar 94,9%. Artinya pelajar hampir 100% berarti ya. Karena memang rata-rata pelajar misalkan mengetahui hal ini, oh memang rokok itu berbahaya. Bahkan kan ada memang ketika memang anak itu terlalu idealis buat untuk bisa merokok, kan ada orang tua anaknya juga bisa melarang orang tuanya merokok kan, agar supaya memang ini, karena mereka tahu. Kemudian juga nah ini yang menarik saya nggak tahu ya, ini menarik bagian survei yang ini bahwasanya pelajar mengidamkan pasangan hidup yang bukan perokok. Artinya kan ini kita nggak tahu kan, arti dari survei kami ini kan memang fluktuatif dan macam-macam ya, dari segi persepsi pelajar, kemudian terkait dengan rokok dan lain sebagainya, itu tuh survei itu mencakup keseluruhan, sehingga memang banyak hal-hal yang menarik yang kami dapat ketika penelitian itu dilakukan selama beberapa bulan yang kemarin, Kak. Gitu, Kak. Dan sekarang mungkin kerjasama juga sama CER ITB ya, kita lagi sekarang melakukan press monitoring terkait dengan harga rokok, dan nanti itu ada survei baru lagi, teman-teman. Itu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Ari, penjelasannya yang sangat mendetail dan ditambahkan dengan data-data yang saya kira ini bukan data asal, ini benar-benar data survei yang sudah dirilis di Bapis dan benar-benar diambil dari teman-teman suara pelajar gitu. Mas, tadi aku sempat mendengar bahwa teman-teman di CPM itu nggak membenci kok orang-orang yang merokok gitu, tapi memang tugasnya di CPM adalah bagaimana melakukan edukasi dan advokasi tentang bahaya rokok. Nah, ini kan tentang fenomena jumlah pelajar perokok yang semakin naik ya, semakin banyak gitu. Nah, apa sih Mas langkah-langkah atau advokasi yang dilakukan oleh Mas Ari dan teman-teman di CPM untuk hal tersebut, terutama untuk pelajar? Oke, Kak. Yang pertama ya, kita sebagai pengurus IPM agar selalu mengingatkan ya teman-teman yang memang yang masa sudah kecanduan rokok dan sebagainya, agar kita kan selalu mengedepankan bagaimana teman-teman pelajar agar dapat memberikan dampak positif bagi keseluruhnya, bukan hanya di program apapun dan sebagainya, program dimanapun, baik itu program lain di PPIPM, di IPM, agar selalu memberikan manfaat untuk pelajar seluruh Indonesia. Nah, ketika solusi langkah kita untuk melakukan agar terhindar dari bahayanya rokok, yang pertama kan salah satunya itu tadi, Kak, kita selalu berupaya mengedukasi teman-teman pelajar, baik itu langsung ke grassroots tingkat ranting dari SMA. Dari SMA itu apalagi dari SMA, untuk itu kita berikan karya-karya terkait dengan itu, ada modul pelatihan, kemudian ada edukasi terkait dengan bahayanya rokok, kemudian juga terakhir ada film Indonesia Hitam 2045, agar teman-teman IPM seluruh Indonesia itu dapat menonton, oh ini loh kenapa rokok itu berbahaya, riset ini berbahaya, riset juga ada, itu menjadi edukasi teman-teman bahwasanya kita melakukan hal ini bukan semata-mata hanya untuk sekedar cuman program mata, bukan hanya untuk mencari ketenaran semata dan sebagainya. Bahkan menurutku menjadi pegiat tobacco control itu tuh banyak rintangan, apalagi dengan orang-orang yang memang tidak pro terhadap isu ini. Karena kan isu ini kan kurang menarik, beda kayak isu-isu lingkungan, isu-isu dan sebagainya kan. Nah, bahkan kurang menarik, sehingga memang banyak pro dan kontranya, sehingga memang ketika teman-teman itu masuk ke dunia ini,
bahwasanya teman-teman sudah siap konsekuensi yang ada, konsekuensi yang didapat ketika teman-teman masuk di isu ini. Nah, sehingga memang kalau kami teman-teman melakukan hanya sekedar buat ketenan dan sebagainya, menurut saya tidak, karena ini adalah langkah memang untuk kami, kepedulian kami teman-teman IPM agar kita semua pada khususnya itu terhindar dari dampak bahayanya rokok, gitu Kak. Iya, iya. Tadi upaya-upaya atau bentuk-bentuk advokasi yang dilakukan oleh teman-teman TISI IPM untuk mencegah gitu ya, sebagai bentuk preventif gitu adalah dengan cara edukasi. Nah ini bagaimana Kak jika ada teman-teman TISI IPM, sorry bukan TISI IPM, teman-teman IPM, kader IPM, atau mungkin pelajar secara umum gitu ya, pelajar yang sudah umum, sudah terjebak nih Kak, sudah terjebak, dia sudah mengonsumsi rokok, udah kecanduan. Nah apakah ada program TISI IPM untuk mengadvokasi pelajar untuk berhenti merokok? Iya Kak, oke, menarik. Nah, dari edukasi yang kami lakukan, dari aktivitas-aktivitas yang TISI perbuat dan program yang dilakukan selama 2 tahun terakhir ini, selama 2 tahun terakhir ini, selain edukasi dan sosialisasi terkait dengan bahayanya rokok, kita juga ada namanya pendampingan teman sebaya melalui training of trainer, Kak. Itu yang mana kegiatan ini nih berupaya teman-teman agar dapat berhenti merokok. Nah, kita ada beberapa IOT, artinya IOT IPM di Indonesia, ada keterwakilan yang mana mereka adalah sebagai role model agar teman-teman yang masih punya masalah tidak bisa berhenti merokok, masalah kecanduan terhadap merokok, boleh teman-teman IPM yang mau berhenti merokok agar dapat melapor di TISI IPM dan melakukan nanti isi Google Form dan sebagainya. Sehingga memang ini menjadi langkah kami juga agar bukan hanya upaya terkait dengan edukasi dan sosialisasi, tetapi bagaimana solusi konkret dilakukan oleh TISI IPM agar teman-teman itu tuh bisa full untuk berhenti merokok. Nah, itu ada tahapan prosesnya, Kak. Tahapan prosesnya ketika teman-teman emang mau berhenti merokok, silakan melapor di TISI IPM. Nanti kita beri edukasi dan beri cara-caranya agar dapat menjalani untuk teman-teman bisa berhenti merokok. Ada Kak itu Kak. Kita juga bukan hanya kita edukasi, tapi kita juga punya YOT Ambassador TISI IPM di Indonesia. Ya, itu IOT-nya tersebar di seluruh provinsi Indonesia, Kak Ari? Ya, seluruh provinsi Indonesia keterwakilan, ada beberapa YOT keterwakilan yang di situ kita kadang komunikasi juga, selalu ada pertemuan. Kalau ada pertemuan teman-teman TISI, pertemuan YOT itu biasa dilakukan gitu Kak. Oke. Terima kasih teman-teman. Halo, aku ingin menyapa lagi teman dialog aksi yang sudah bergabung, yang ingin menanyakan obrolan-obrolan seputar jumlah perokok pelajar yang semakin meresahkan ini. Silakan komen. Nanti kita akan bacakan di akhir sesi setelah obrolan selesai. Mengenai program advokasi. Nah, apakah ada pihak ketiga, Kak? Pihak ketiga yang dilibatkan teman-teman TISI IPM dalam melakukan advokasi pelajar yang ingin berhenti merokok? Mungkin dari Muhammadiyah atau mungkin dari KPAI, Kemen PPA atau sebagainya. Apakah ada, Kak? Gimana Kak? Pihak ketiga, pihak yang digandeng oleh teman-teman TISI IPM dalam melakukan advokasi. Ada nggak Kak? Atau memang pure teman-teman TISI IPM ini melakukan advokasi secara mandiri? Ya Kak, kalau teman ketiga atau teman keempat dan sebagainya, kalau TISI IPM memang pure untuk melakukan sendiri, tapi terkait dengan beberapa agenda kita menggandeng orang ketiga dan beberapa kolaborasi dengan pegiat TISI yang lainnya itu ada Kak. Misalkan kayak kita melakukan seminar dan riset juga kan, ada kemarin kita risetnya sama UHAMKA sama ISD, sekarang juga kita sama CTBAD kan. Nah, ada beberapa memang agenda selalu kolaborasi sama teman. Bisa kemarin juga sama ada LPAI dan jaringan-jaringan TISI dan lainnya, kita selalu melibatkan teman-teman pegiat TISI agar ini bisa rame orang-orang yang memang pro terhadap TISI ini bisa kerja bareng. Iya.
Oke, Kak Ari, tadi disebutkan bahwa memang terkait dengan industri ya Kak, memang industri rokok ini nyasarnya kayaknya ke teman-teman pelajar deh, ke teman-teman remaja deh. Nah, kenapa sih Kak pihak industri ini menyasar teman-teman pelajar atau remaja? Kenapa nggak orang tua gitu ya, yang notabene income-nya atau pendapatan atau uangnya itu sudah banyak gitu. Kalau teman-teman pelajar kan uangnya ya nggak cukup banyak gitu loh untuk membeli produk rokok ini. Nah, justru itu Kak yang memang apa ya menjadi menurut saya yang menjadi keuntungan industri rokok. Kenapa target utama mereka adalah pelajar? Karena memang ketika dari pelajar teman-teman itu merokok sampai ke dia nanti tua, artinya sudah berapa income yang didapat oleh perusahaan industri rokok, Kak. Gitu kan. Kalau misalkan dia targetnya sampai 25 kan kalau misalkan dari kesehatan dia 25 kesehatannya memburuk apa kan ketika memang tidak ada lagi kan itu lebih sedikit. Artinya memang target utama industri rokok itu tuh pelajar, sehingga memang ini menjadi aset menurut aset dia anak muda investasi ya, dengan tanda kutip investasi. Investasi ini mereka, sehingga memang ini menjadi target utama mereka. Kemudian juga kenapa pelajar itu lebih gampang, karena lebih gampang terpengaruh tadi Kak, dan juga penduduk memang Indonesia kan banyak lebih muda kan, generasi Z, generasi sekarang itu tuh lebih gampang terpengaruh dibanding orang tua yang memang halnya sudah kalau memang dia tidak terpengaruh lagi ya udah, tapi karena Anda ini kan mudah terpengaruh hal-hal apapun itu yang ingin mencoba oleh anak-anak tersebut kan. Oh ini coba kayaknya menarik nih, ada asap-asap menarik ini dan sebagainya kan, ingin mencoba kan. Mana anak-anak itu kan selalu keponya itu kan tingkat tinggi, sehingga memang ini menjadi target sasaran utama industri rokok itu Kak. Oke, anak-anak remaja keponya tingkat tinggi. Oke, aku ingin nanya deh Mas. Tadi disampaikan bahwa memang iklan itu berpengaruh loh terhadap perokok pelajar. Nah, sudah telepon masuk. Apakah lingkungan atau circle pertemanan itu mempengaruhi perokok pemula pada pelajar? Oke Kak, circle pertemanan pelajar itu terpengaruh, memang sebenarnya sangat berpengaruh Kak. Memang yang mana kan memang sebenarnya yang dapat berpengaruh di anak-anak itu yang pertama di lingkungan rumah ya, pertama di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, dan ketiga ke lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini sebenarnya sangat berpengaruh sama anak, terutama pertama di lingkungan rumah. Lingkungan rumah itu tuh memang dari survei kami juga kemarin bahwasannya dari lingkungan rumah, misalkan kebanyakan anak rokok itu tuh adalah salah satunya memang karena orang tuanya ngerokok kan, dan orang tuanya ngerokok dan anak sering disuruh untuk beli rokok. Nah, dan ini sebenarnya tidak boleh juga Kak, yang harusnya orang tua melakukan ini, karena memang ketika orang tua menyuruh anak, kemudian juga orang tua juga ngerokok di depan anak sebagainya, dan ini menjadi apa ya, menurut saya menjadi keingintahuan anak tersebut, sehingga memang walaupun dia awalnya misalnya disuruh beli rokok, matiin dulu gitu kan, matiin mau coba-coba gimana anak itu ini, nanti ketika beberapa nanti dia sudah dewasa dan sebagainya dihidupin dan sebagainya. Dan ini menjadi dampak-dampak pengaruh yang menurut kita sepele, tapi ini berbahaya misalnya, tapi ini bisa dampak pengaruh yang sangat luar biasa bagi anak tersebut, sehingga memang lingkungan rumah menjadi masalah juga. Kedua, lingkungan circle pertemanan dan masyarakat ini menjadi masalah ketika teman-teman itu mudah terpengaruh terhadap teman. Sebenarnya ketika kita bisa mengatasi itu Kak, nggak jadi masalah pertemanan kita gimana, karena kan kita juga harus berteman sama siapapun untuk menjadi kita itu sebagai banyak teman kan. Nah, kalau kita bisa membentengi hal tersebut, artinya kita tidak dapat berpengaruh. Tapi kalau misalkan teman-teman berpengaruh dengan lo misalkan lo nggak
keren lah, ataupun lo nggak bestie lah karena lo nggak ngerokok dan Ya, sebagainya, benar-benar. nggak pengaruh-pengaruh cemen lo misalkan, cemen nggak ngerokok dan sebagainya, ini nih kita aja ngerokok semua dan sebagainya. Dan ini menjadi apa ya, bukan menjadi masalah sih, menjadi benteng yang harus kita persiapkan agar kita itu tidak terpengaruh dengan hal-hal teman kita ini. Ya terserah mereka mau ngerokok dan sebagainya, selagi memang kita tidak terpengaruh, selagi dampak pertemanan kita itu tuh dapat melakukan hal positif, diskusi dan sebagainya, ya kita nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman terjerumus dengan hal itu, kita tahu kalau bisa juga kita yang menasihati teman kita, oh jangan sampai ngerokok ngerokok berlebihan, kemudian juga jangan sampai ini puntung dan sebagainya, itu berantakan, bisa ini kan. Nah seharusnya kita yang menjadi role model itu untuk melarang teman-teman kita, untuk memberitahu teman-teman kita bahwasanya rokok itu berbahaya. Nah, kalau kita terpengaruh dan terjerumus juga, artinya kita tidak bisa membentengin itu. Kita udah tahu bahwasanya ini salah, tapi kita ngikutin hal-hal yang hal-hal seperti itu, Kak. Ya, oke Kak. Tentang circle pertemanan Kak, aku punya beberapa teman, circle teman dekat gitu ya. Mereka beberapa merokok Kak, gitu. Mereka beberapa merokok. Aku sudah nyaman ya secara pertemanan sama mereka. Tapi di sisi lain mereka merokok dan saya nggak kuat dengan asapnya gitu. Aku adalah perokok pasif. Nah apa sih Kak kira-kira yang harus aku lakukan? Nah ini juga yang menjadi apa ya? Menjadi seharusnya teman-teman perokok itu tuh bisa memahami kondisi kita. Seharusnya yang mana sebenarnya kan yang paling berbahaya itu kan, yang berbahaya itu orang yang terkena asapnya Kak, sebenarnya kan orang yang terkena asapnya itu kan berbahaya. Bukan artian lebih baik kita ngerokok sekalian kan, bukan artian lebih baik kita ngerokok sekalian, enggak. Maksudnya di sini kenapa asapnya itu lebih berbahaya atau perokok pasif lebih berbahaya dengan rokok dari perokok aktif? Artinya teman-teman harus memahami itu, yang etika ngerokok. Mungkin menurut saya etika ngerokok itu tuh harus paham, jangan asapnya disebar-sebarin kemudian sebagainya, kemudian juga teman-teman sembarangan buang puntung, buang abunya dan lain sebagainya. Jangan sampai teman-teman itu ngebuang sembarangan, etika ngerokoknya nggak sopan dan sebagainya. Dan ini kalau misalkan teman-teman tidak menyukai hal itu terkait dengan ini, kita juga punya hak punya hak prerogatif terkait dengan teman-teman dapat menjauhi asap dan sebagainya itu. Oke, teman-teman mungkin punya hak, tapi kan kita juga punya hak. Makanya oleh itu ada yang namanya KTR, kawasan tanpa rokok, kemudian ada yang namanya juga larangan-larangan tidak boleh di mereka teman-teman rokok sembarangan dan sebagainya. Dan itu yang harus teman-teman pahami, harus teman-teman ketahui ketika ada larangan-larangan tersebut. Dan sampai orang yang perokok ini mengganggu orang yang tidak merokok. Itu yang menjadi harus teman-teman yang perokok itu tuh memahami dengan kondisi orang yang tidak perokok, Kak. Iya. Oke Kak, aku mau curhat lagi nih Kak. Aku tuh ada temen ya Kak ya. Dia nggak ngerokok secara